agar kita dihindarkan dari penyakit pikun ini. Obatnya 3. 1, kasratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. 2, dawamul wudu, mengistiqomahkan wudu. 3, kasratu qiyamil lail, memperbanyak bangun malam melakukan qiyamul lail. Tambah maju apa tambah mundur ya? Tambah maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini memakmurkan malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya sempurna kelak ketika kita datang pada hari kiamat. Nggak ada yang amin ini. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Para ulama hadis, salah satunya Al-Imam As-Sindi, menafsirkan al-dhulam, kegelapan malam di sini adalah sholatul isya dengan sholatus subhi. Jadi mereka yang istiqomah melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, syukur-syukur 5 waktu di masjid berjamaah, nanti akan datang pada hari kiamat bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kita butuh cahaya Pak ya. Masjid nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada cahaya, bubar kayaknya. Pesawat nggak ada cahaya, nggak ada listrik, nggak bisa jalan. Motor nggak ada listrik, nggak ada cahaya, nggak bisa jalan. Jadi kita butuh cahaya. Tidak mungkin kita berjalan di lorong dunia yang penuh kegelapan ini tanpa bantuan cahaya. Bahkan Al-Imam Syafi'i mensifati ilmu sebagai sebuah kemuliaan, kebaikan dengan cahaya. Beliau pernah curhat kepada gurunya yang kemudian beliau abadikan dalam sebuah syair. Syakautu ila Waqi, kata beliau, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi su'a hifdhi, perihal buruknya hafalanku. Jadi sekali berimam Syafi'i pernah mengalami hafalannya buruk gitu. Itu gara-gara satu Pak, beliau pernah melihat betis perempuan tidak sengaja itu. Kalau Bapak kan sengaja semua. Beliau merasa ketika melihat betis perempuan tersingkap kemudian terlihat tidak sengaja, merusak hafalan beliau. Kemudian Imam Waqi memberikan nasihat, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, agar aku, Imam Syafi'i maksudnya, meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, lalu Imam Waqi memberitahu aku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada orang yang gemar melakukan maksiat. Maksiat ini digambarkan oleh Imam Syafi'i kegelapan,
ketidakbahagiaan, keburukan, kecelakaan, kira-kira begitu. Adapun cahaya, kebahagiaan, petunjuk, hidayah, taufik, keselamatan, kira-kira begitu. Jadi kita butuh cahaya. Pernah suatu hari ada seorang nenek tua, insya Allah yang di belakang masih muda semua, namanya Ummu Mihjan. Saya nggak tahu ini pernah saya sampaikan apa belum ya. Namanya Ummu Mihjan, ada yang mengatakan Ummu Mahjan. Beliau ini bingung mau mengabdi kepada Islam ini melalui apa. Sudah tua, fisik lemah, perang nggak bisa, ngangkat yang berat-berat nggak bisa, kira-kira begitu, jihad nggak bisa. Akhirnya memutuskan untuk menjadi cleaning service, menjadi marbot, menjadi penyapu Masjid Nabawi. Mudah-mudahan di sini jadi marbot semua nih Pak Haji. Setuju nggak kira-kira? Harus mau jadi marbot. Di antara alasan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau mau jadi apa? Marbot Masjidil Haram. Apa ayatnya? Antahhira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud, gitu ya. Jadi Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail setiap hari membersihkan Masjidil Haram. Untuk siapa? Untuk mereka yang tawaf. Untuk siapa? Untuk mereka yang akifin, yang i'tikaf. Untuk siapa lagi? Untuk mereka yang ruk'is sujud, yang ruku dan sujud, yang sholat. Salah satu sebab diangkat derajat beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Satu, karena beliau mau berkhidmah, mengabdi kepada Masjidil Haram. Ya lewat jalur apa saja, ya jadi ketuanya, ya jadi bendaharanya, ya jadi seksi apanya gitu. Pokoknya mikirin bagaimana ini Masjidil Haram terus makmur, kira-kira begitu. Ya saya mikirin dananya, wakafnya, bagaimana kamar mandi bisa bersih terus, wangi misalnya. Jadi kita semua harus jadi marbot, kira-kira begitu, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari nenek tua ini membersihkan Masjidil Nabawi, membersihkan Masjid Nabawi. Ada sampah dimasukkan ke dalam tong sampah, ada kotoran dimasukkan ke dalam. Diam-diam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang dilakukan oleh wanita tua ini. Tiba suatu hari, wanita tua ini tidak terlihat. Ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat, di mana gerangan wanita tua ini kok tidak terlihat? Kemudian salah satu sahabat menjawab, sudah meninggal Nabi. Nabi kaget, sudah meninggal. Bukan meninggalnya, yang bikin Nabi kaget bukan meninggalnya, tetapi tidak ada satu sahabat pun yang memberitahu meninggalnya wanita tua ini. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, faka'annama saggaru amroha. Jadi seolah-olah sebagian sahabat ini meremehkan pekerjaan wanita tua ini sebagai cleaning service, sehingga tidak memberitahukan wafatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kecewa, agak marah, Nabi mengatakan, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Diantar oleh para sahabat sampai ke kuburan wanita tua ini. Lalu beliau sholat jenazah Pak ya. Jadi boleh sholat jenazah kalau kita ketinggalan di depan kuburannya. Sholat jenazah, kemudian berdoa. Setelah berdoa, beliau mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmah. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sekarang setelah saya mendoakan, setelah saya mensolatkan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada ahlul kubur yang ada di sini. Apa yang dimaksud cahaya di sini? Kebahagiaan, kesenangan, hidayah, petunjuk. Jadi ini judul malam ini cahaya aja nih kira-kira nih ya, judul kultumnya. Jadi kita butuh cahaya Pak ya. Kalau masyarakat Hankam ini ingin dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan, maka kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan ketaatan. Kalau ingin masyarakat ini diberkahi dengan cahaya yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kampung ini. Nabi ketika sujud
dan ruku seringkali berdoa dengan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, ciptakan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, ciptakan di telingaku cahaya. Wa fi basari nura, ciptakan di mataku cahaya. Wa zidni nura, wa zidni nura, tambahkan terus wahai Allah cahaya, cahaya, cahaya. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saking mulianya cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, orang yang terbiasa wudu di dunia batal wudu nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan seluruh tubuhnya bercahaya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Nabi nanti akan mengetahui ini umatku apa bukan, min atharil wudu. Dilihat dia di dunia wudunya baik apa tidak, sempurna apa tidak. Syukur-syukur batal wudu. Kalau bisa sebelum tidur kita wudu, karena dalam hadis sahih malaikat akan selalu mendoakan orang yang tidurnya dalam keadaan wudu sampai pagi hari. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Terakhir, jika kita, kata para ulama, ingin dihindarkan dari penyakit ardalil umur, penyakit pikun ya, kata Nabi, penyakit pikun ini penyakit yang di mata beliau hina, karena itu beliau berlindung dari penyakit ini. 3 kata para ulama obatnya, ini khususnya yang usia 40 tahun ke atas, agar kita dihindarkan dari penyakit pikun ini. Obatnya 3. 1, kasratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. 2, dawamul wudu, mengistiqomahkan wudu. 3, kasratu qiyamil lail, memperbanyak bangun malam melakukan qiyamul lail. Ini 3 hal yang bisa menjadi obat agar kita bisa terhindar daripada penyakit pikun. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita terus menambah cahaya, kebaikan, sehingga cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita semakin besar, sehingga kegelapan, keburukan itu semakin jauh daripada kita. Dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat dalam keadaan melakukan ketaatan, akhir hayat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi